Oke, yuk kita bahas topik yang satu ini. Kalau Anda pernah ngerasa stres berat karena anak tiba-tiba ngamuk di tempat umum, pembahasan kali ini dibuat khusus untuk Anda. Kita akan bongkar apa sih penyebab sebenarnya di balik tantrum di depan umum. Nah, ini nih pertanyaan sejuta umat para orang tua. Kenapa ya anak kita itu di rumah bisa anteng, main dengan tenang, begitu masuk mall, restoran, atau supermarket, rasanya kayak ada tombol marah yang langsung kepencet. Apa sih yang sebetulnya terjadi? Pertama-tama, yuk kita sama-sama akui dulu perasaan ini. Dilihatin banyak orang pas anak kita lagi nangis kejer di lantai itu berat banget. Rasa malu, panik, sampai merasa gagal jadi orang tua itu reaksi yang normal banget. Anda nggak sendirian kok. Sekarang, mari kita coba geser sedikit cara pandang kita. Karena ini tuh sebetulnya bukan soal anak nakal, tapi soal sesuatu yang lagi terjadi di dalam otak kecil mereka. Ini dia poin utamanya. Seringkali tantrum di tempat ramai itu bukan karena anak sengaja mau bikin ulah atau nggak sopan. Itu adalah sinyal kalau sistem di tubuhnya, terutama otaknya, lagi kelebihan beban. Udah nggak sanggup lagi memproses semua yang terjadi di sekitarnya. Nah, istilahnya itu sensory overload atau kelebihan beban sensorik. Coba deh bayangin, di tempat umum itu ada musik kencang, lampu super terang, orang lalu lalang, bau macam-macam. Buat otak anak yang masih berkembang, semua itu kayak serangan informasi yang nggak bisa disaring lagi. Hasilnya, ya meledak. Dan ini nih, beberapa faktor yang biasanya numpuk jadi satu. Pertama, bagian otak depan mereka yang tugasnya ngontrol diri itu belum matang sempurna. Terus tambahin deh sama rasa lapar atau capek. Lalu mereka kan belum bisa bilang, "Bunda, aku pusing sama semua suara ini." Jadi mereka menyampaikannya lewat satu-satunya cara yang mereka tahu, yaitu tadi, ledakan emosi. Sebagai orang tua, wajar banget kalau kita panik dan pengen situasi itu cepat selesai. Akhirnya, seringkali kita refleks narik anak, ngebentak, pokoknya supaya cepat diam. Tapi cara ini justru bisa jadi bensin yang menyiram api. Kalimat ini, mungkin pernah ya kita ucapkan atau minimal terlintas di kepala. Ini reaksi spontan karena kita sendiri merasa malu dan tertekan. Tapi, yuk kita coba lihat apa sih dampaknya buat si anak. Nah, ini poin yang penting banget buat kita ingat. Walaupun nggak ada sentuhan fisik, para ahli psikologi bilang kata-kata kayak gitu tuh sama menyakitkannya. Itu termasuk kekerasan verbal dan emosional. Otak anak itu nggak bisa bedain mana sakit karena emosi dan mana sakit fisik. Tabel ini nunjukin dengan jelas banget dampaknya. Waktu kita membentak, otak anak itu bukannya jadi tenang, malah makin stres. Akibatnya, tangisannya makin kenceng, badannya makin susah ditenangin, dan yang lebih dalam lagi, mereka mulai percaya, oh berarti aku ini anak nakal, atau aku ini nggak berharga. Oke, jadi kalau membentak itu bukan jawaban, terus gimana dong? Nah, sekarang kita masuk ke solusi praktis yang bisa langsung Anda coba saat itu juga. Konsep utamanya itu namanya koregulasi. Maksudnya apa? Anak itu belum bisa menenangkan dirinya sendiri. Mereka butuh kita, orang dewasa yang tenang, untuk meminjamkan ketenangan kita. Jadi, tenangnya Anda itu ibarat jangkar di tengah badai emosi mereka. Oke, ini dia langkah-langkahnya. Pertama, dan ini paling krusial, kita dulu yang harus tenang. Tarik nafas. Jeda. Kedua, coba dah turunin badan kita, jongkok. Biar mata kita sejajar sama mata anak. Ini langsung mengubah suasana dari konfrontasi jadi koneksi. Ketiga, bantu dia menamai perasaannya. Dan terakhir, kalau situasinya memungkinkan, ajak anak pindah ke tempat yang lebih tenang. Ini beberapa contoh kalimat yang bisa banget dipakai. Coba perhatiin ya, di sini nggak ada nasihat atau omelan, cuma pengakuan atas perasaan dia. Bilang, ibu tahu kamu kecewa banget, atau ayah lihat kamu marah sekali ya. Itu jauh lebih ngefek daripada bilang, jangan nangis cuma gara-gara mainan. Ini nunjukin empati dan bantu sistem sarafnya jadi lebih tenang. Oke, mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pengingat yang penting banget buat kita, para orang tua. Tolong ingat ini baik-baik. Kejadian anak tantrum di mall itu bukan rapor parenting kita. Itu bukan tanda kita gagal jadi orang tua. Sama sekali bukan. Itu cuma tanda bahwa anak kita lagi kesulitan. Jadi, yuk kita ubah cara mandangnya. Tantrum itu bukan serangan ke kita, tapi sebuah sinyal. Anak Anda tuh lagi ngasih tahu kita dengan caranya yang paling dasar. Aku butuh bantuan, aku nggak bisa hadapi ini sendirian. Dan ini bisa mengubah segalanya.
Peran kita bukan lagi jadi petugas disiplin yang tugasnya menghentikan perilaku buruk, tapi kita adalah pelatih emosionalnya. Setiap momen tantrum itu jadi sesi latihan buat bantu anak membangun skill yang bakal dia pakai seumur hidupnya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya menghentikan tantrum ini, tapi lebih ke bagaimana saya bisa jadi jangkar yang tenang yang dibutuhkan anak saya saat ini. Pergeseran cara berpikir inilah kuncinya. Kalau Anda mau belajar lebih banyak lagi cara menjadi jangkar yang tenang untuk anak, Anda bisa banget ikuti @cara ngerti anak untuk dapat tips-tips praktis seputar pengasuhan tanpa bentakan.